Legenda Keong Emas. Hai kawan, jumpa lagi. Abang Ridwan kali ini akan menggambar dan juga menceritakan satu dongeng yang berjudul Legenda Keong Emas. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum keluar ceritanya, pastikan untuk mensupport kita ya dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya juga ya. Oke, kita langsung ke alur ceritanya ya. Dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Daha. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Namanya Raja Kertamarta. Raja memiliki dua orang putri menawan. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan adiknya bernama Chandra Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah memiliki tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota Kahuripan yang bernama Inu Kartapati. Suatu hari, ia mengunjungi kerajaan Daha. "Selamat pagi Raja Kartamarta," kata Inu Kartapati. "Oh, Pangeran Inu, calon menantuku. Kemarilah, mari masuk," ujar Raja Kertamarta. Setelah masuk ke dalam istana, mereka akhirnya bertemu dengan Chandra Kirana. "Ah, di sana rupanya calon istrimu, Chandra Kirana. Dia bersama Dewi Galuh," kata Raja Kertamarta sambil menunjuk Chandra Kirana. "Selamat pagi Chandra Kirana." "Selamat pagi Dewi Galuh," sapa Pangeran Inu. "Selamat pagi Pangeran Inu," jawab Chandra Kirana. Aku mau ke kamar saja," kata Dewi Galuh dalam hati sambil beranjak ke kamarnya. Rasa sombong dan cemburu Dewi Galuh pada Chandra Kirana itu membuatnya kesal. Kenapa? Mengapa Chandra Kirana yang selalu beruntung? "Aku akan menyingkirkanmu, Chandra Kirana," kata Dewi Galuh sambil memukul meja. Dewi Galuh yang gelap mata akhirnya pergi ke penyihir untuk membantunya menyingkirkan Chandra Kirana. "Apa yang membuat putri kerajaan datang ke sini di malam ini?" kata sang penyihir. "Saya punya permintaan. Saya ingin kau membantu saya untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Saya akan memberikan emas sebanyak yang kau inginkan," kata Dewi Galuh pada penyihir. Hahaha, suara penyihir yang tertawa kencang seakan-akan menyetujui permintaan untuk mendapatkan sejumlah emas. Pada keesokan harinya, Dewi Galuh bertemu dengan Chandra Kirana di taman istana. Chandra Kirana yang tidak mengetahui perbuatan kakaknya tampak santai dan bersenandung di taman. Hingga akhirnya ia bertemu dengan sang kakak. "Hai Chandra Kirana," kata Dewi Galuh. "Oh, hai kak, lihat kemari. Ini adalah bunga yang biasa kita tanam," kata Chandra Kirana. Dengan ajaib, sang penyihir jahat muncul di tengah-tengah taman bersama dengan Dewi Galuh dan Chandra Kirana. "Ah, siapa nenek itu kak?" kata Chandra Kirana yang ketakutan. Penyihir yang jahat itu kemudian mengutuk putri Chandra Kirana menjadi seekor siput. "Kukutuk kau menjadi seekor keong, hahaha," ujar penyihir jahat sambil mengarahkan tangannya pada Chandra Kirana. Tiba-tiba, tubuh Chandra Kirana diselimuti asap tebal. Saat asap menghilang, Chandra Kirana telah berubah menjadi keong emas. "Hahaha, kutukan ini akan hilang jika kau bertemu tunanganmu sebelum itu terjadi. Aku singkirkan kamu dulu. Aku akan memberitahu pada papa bahwa kamu telah menghilang. Hahaha," kata Dewi Galuh sambil menendang keong emas jelmaan Chandra Kirana ke kolam istana. "Kenapa dia begitu jahat padaku? Apa aku pernah menyakitinya?" tanya Chandra Kirana yang bersedih di atas daun teratai. Chandra Kirana yang berubah menjadi keong emas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. "Kemana sungai itu membawaku pergi? Hiks, kata Chandra Kirana yang menangis. Namun, karena tubuhnya yang berwarna kemasan, membuat seorang nenek yang berada di tepi sungai untuk mencari ikan, melihat Chandra Kirana dan menangkapnya dengan jari. "Ah!" teriak Chandra Kirana yang ketakutan karena masuk ke perangkap jaring. "Wow, apa ini? Keongnya berwarna keemasan. Belum pernah aku melihat keong seperti ini," kata nenek tersebut. Nenek itu kemudian membawa keong emas ke rumahnya. Dia merawat keong emas di dalam sebuah vas. Keesokan harinya, tanpa disadari, sang nenek keong emas berubah menjadi manusia sampai siang. Nenek itu kemudian kembali ke sungai, tapi malang nasibnya karena tidak ada satupun ikan yang tertangkap di jalannya. Tak terasa hari sudah siang, namun aku belum menyiapkan makan untuk nanti sore." Saat nenek itu kembali ke rumah, betapa terkejutnya dia karena di meja telah disajikan beberapa berbagai makanan lezat.
Loh, siapa yang memasak semua ini? Siapa yang menyiapkan untukku? Ujar nenek yang heran. Keesokan paginya, sang nenek kembali ke danau untuk mencari ikan lagi. Kemudian ketika ia kembali, berbagai hidangan juga telah disajikan di meja makan. Nenek yang penasaran memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya. Pada keesokan harinya, ia juga masuk dengan mengendap-endap dapurnya. Terdengar sebuah suara seseorang sedang memasak. Kemudian nenek tersebut masuk dan dikejutkan oleh seorang gadis menawan yang memasak dapurnya. "Hah, siapa kamu, wahai gadis menawan?" kata nenek pada Candrakirana. Kemudian Candrakirana menceritakan semuanya kepada nenek itu. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa kutukan itu akan hilang jika dia bertemu dengan tunangannya, Pangeran Inu. "Saya tidak tahu kapan kutukan ini akan berakhir," ujar Candrakirana yang sedih. "Sabar Kirana, terus berdoa, semoga doamu terkabul," jawab nenek tersebut. Sementara itu, di kerajaan Daha, Pangeran Inu ingin mencari tunangannya. Bahkan dia berpura-pura menjadi seorang rakyat jelata untuk mencari ke seluruh negeri. "Jangan khawatir yang mulia, saya akan mencari Candrakirana sampai di seluruh pelosok negeri hingga ketemu," kata Pangeran Inu pada Raja Kartamata. Ketika Dewi Galuh mendengar Pangeran Inu berniat mencari saudara perempuannya, ia memberitahu kepada penyihir. Seketika, penyihir itu berubah menjadi gagak hitam. Dia terbang mencari Pangeran Inu dalam perjalanannya mencari Candrakirana. Pangeran Inu tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya gagak hitam yang berbicara. "Kiri, ke kiri, ikuti aku," kata gagak itu kepada pangeran. Gagak itu bisa bicara. "Mungkin ia bisa menentukan untuk menemukan Candrakirana," kata Pangeran Inu. Kemudian Pangeran Inu mengikuti burung gagak yang dia tidak sadari bahwa burung gagak itu adalah jelmaan dari penyihir yang sengaja membuatnya salah jalan. Dalam perjalanannya, Pangeran Inu berhenti ketika melihat lelaki tua itu bersandar di pohon. Dia melihat kakek itu berwajah pucat. "Kau baik-baik saja, kakek terlihat pucat sekali," kata Pangeran Inu. "Aku belum makan selama berhari-hari anak muda," jawab kakek tersebut. "Ini dia, kakek bisa makan siangku. Aku bawa cukup untuk diriku sendiri," ujar Pangeran Inu sambil memberikannya sekotak makan siang. "Ah, terima kasih anak muda," kata kakek itu. Sambil makan, Pangeran Inu menceritakan semuanya kepada kakek tersebut. Pangeran Inu juga menceritakan bahwa ia mengikuti burung gagak hitam yang bisa berbicara. Tanpa diduga, kakek itu mengayunkan tongkatnya ke burung gagak. Gagak itu pun jatuh dan kembali menjadi penyihir. Ternyata kakek itu juga seorang penyihir. Dia memberitahu Pangeran Inu bahwa burung gagak itu adalah penjelmaan dari penyihir jahat. Dia juga menyuruh Pangeran Inu untuk mencari Candrakirana di desa Dadapan. Sesampainya di desa Dadapan, Pangeran Inu singgah di sebuah rumah pondok untuk meminta minum. Ketika dia bertanya minta air, betapa terkejutnya Pangeran Inu. Rupanya dia singgah di rumah nenek yang merawat Candrakirana. Nenek dan Candrakirana tampak terkejut sekaligus senang melihat Pangeran Inu. Ketika mereka bertemu satu sama lain, membuat kutukan menghilang. Candrakirana kemudian kembali ke kerajaan Daha. Ia menceritakan semuanya kepada sang papa karena takut mendapat hukuman. Dewi Galuh melarikan diri dari kerajaan Daha dan tidak pernah kembali. Pada akhirnya, Candrakirana dan Pangeran Inu hidup bahagia bersama. Nenek yang merawatnya juga tinggal di istana. Dan cerita pun selesai. Nah, itulah cerita dongeng legenda Keongmas. Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini adalah rasa iri dan dengki dapat merusak pikiran dan karakter. Sehingga jauhilah hal itu dengan selalu bersyukur dan berpikir positif. Makasih banyak ya kawan-kawan sudah menyimak cerita kita kali ini. Sampai jumpa di kisah dan cerita yang lainnya dalam video menggambar dan bercerita. Terima kasih ya. Bye-bye.